Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Dan salah satunya di Kertabumi Recycling Center yang mengolah berbagai jenis sampah menjadi produk bernilai untuk bisa melalui sejumlah teknologi daur ulang. Untuk informasi selengkapnya, kita simak liputan jurnalis Safira Prameswari dan juga juru kamera Alan Indra untuk Anda. Tutup botol plastik bekas ini bagi sebagian orang mungkin hanya terlihat sebagai limbah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir biasa saja. Tetapi jika di tangan yang tepat, tutup botol plastik bekas ini dapat dialihfungsikan menjadi gantungan kunci seperti yang saya pegang atau seperti gelang yang sedang saya pakai. Penasaran kan gimana cara mengolahnya? Yuk ikutin saya. Berawal dari sebuah komunitas, Kertabumi Recycling Center kini berkembang menjadi kewirausahaan sosial yang berfokus pada pengelolaan dan daur ulang sampah. Di tempat ini, masyarakat dapat menyetorkan berbagai jenis sampah yang kemudian akan dipilah dan diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Pendiri Kertabumi Recycling Center, Iqbal Alexander, mengatakan agar proses pengelolaan berjalan lebih efisien, sampah yang disetorkan harus dalam kondisi tidak tercampur sehingga dapat langsung diproses. Melalui beragam teknologi daur ulang, limbah plastik yang semula tak terpakai pun diubah menjadi berbagai produk yang dapat digunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami menerima sampah domestik dari rumah tangga, sekitar 70% sampah kami terima, yaitu 2 kelompok, sampah organik, sisa makanan dan juga sampah kebun, dan kedua adalah sampah anorganik atau sampah yang tidak membusuk, yang dikirimkan ke kami dalam kondisi bersih dan kering. Jadi selain menerima sampah, kami pun fokus untuk mengembangkan teknologinya. Saat ini kami punya 4 teknologi. Pertama ada plastic waste to souvenir. Kami mengubah sampah plastik menjadi dompet, jadi tas yang dipakai sehari-hari. Lalu ada plastic waste to furniture, mengubah botol plastik menjadi meja, bangku yang anti air dan dapat dipakai bertahun-tahun. Ketiga, kami punya plastic waste to construction. Jadi dari sampah plastik kami ubah menjadi bahan bangunan untuk membangun rumah, sekolah, dan masjid. Dan terakhir kami punya plastic waste to energy. Kami mengubah sampah plastik menjadi bensin dan solar. Tak hanya mengolah sampah menjadi produk yang memiliki nilai tambah, Kertabumi juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani persoalan sampah. Kerjasama tersebut dilakukan bersama pemerintah, perusahaan, maupun komunitas untuk menghasilkan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat dapat mulai memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Produk daur ulang memang masih sangat niche banget marketnya, tapi trennya terus berkembang, growing. Jadi kami cukup optimis. Saat ini kami menjual baik di e-commerce ataupun online dengan pangsa pasar paling utama adalah Gen Z karena mungkin mereka lebih aware terhadap lingkungan. Juga saat ini teman-teman perempuan lebih banyak membeli dibandingkan laki-laki, tapi trennya cukup berkembang dan kami optimis ke depannya akan lebih berprospek. Menurut Iqbal, isu sampah bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kemanusiaan. Transformasi menuju kehidupan ramah lingkungan bukan suatu pilihan, melainkan kewajiban yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Pemirsa, kan tadi kita sudah melihat nih bagaimana proses pengelolaan dari tumpukan sampah plastik yang diolah menjadi berbagai produk yang kini memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomi. Memang dari hasil pengelolaan ini tidak hanya membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kreativitas masyarakat agar dapat menggunakan barang-barang bekas ataupun limbah plastik yang awalnya menjadi masalah kini dapat menjadi barang yang berguna. Dari Jakarta, Safira Prameswari, Alan Indra, Metro TV. Jadi ada yang bilang ya Valeria, kalau misalnya semakin baik pengelolaan sampah suatu negara, maka akan semakin baik juga tata kelola lingkungan di negara tersebut. Contohnya kayak Singapura, Jepang, dan juga Korea Selatan, mereka sudah melakukan pilah-pilah sampah ini sudah lama ya, sudah belasan tahun, sudah biasa. Nah Indonesia, Jakarta dengan kota besar harusnya bisa juga mencontoh negara-negara dengan kota-kota besar tersebut. Iya, dan kalau kita lihat juga kan memang akhirnya dicanangkan ya, tahun ini kan Jakarta usianya ke 499, tahun depan 5 abad. Jadi memang salah satu hal yang diinisiasikan oleh Gubernur Jakarta Pramono
Pramono Anung adalah dengan pencanangkan gerakan pilah sampah. Ini udah dari tanggal 10 Mei lalu. Kalau Febrian juga ya kita sekarang tuh di rumah masing-masing juga harus pilah sampah. Jadi 4 kategori sampah. Susah gak sih sebenarnya itu buat diaplikasikan? Sebenarnya kadang-kadang memang belum terbiasa, tapi memang harus dibiasakan agar ke depan generasi muda kita juga sudah lebih familiar dengan pilah sampah ini. Jadi kalau ada sampah plastik, sampah makanan, sampah yang berbahaya, itu kan bisa dipilah-pilah, dan kalau plastik kan bisa didaur ulang lagi jadi lebih bermanfaat lagi. Nah itu sebenarnya harus diterapkan agar kita bisa menimbulkan ekonomi sirkular juga. Iya, ya kan? sustainability ke depan ya. Emang ada harus dikorbankan, tapi nanti kita tuh bisa karena biasa, Febrian. Jadi sama-sama kita mulai gerakan pilah sampah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.